Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anakku kelas 5A, anak-anak hebat. Hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa belajar kembali hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juni 2020. Ya, meskipun dalam suasana pandemi, ya betul 2021. Meskipun dalam suasana pandemi, kita semua mudah-mudahan tetap selalu diberikan kesehatan, keselamatan, juga tetap semangat. Ingat prokesnya apa? 3M yang pertama, memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Betul sekali, alhamdulillah. Untuk itu, sebelum belajar agar menjadi berkah ilmunya, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan Pak Rel. Siap teman-teman. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih sudah berdoa. Itu menandakan bahwa kita bersemangat dan semoga belajarnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan. Tadi pagi kita sudah cek suhu tubuh, kemudian cuci tangan, dan sekarang di kelasnya pun memakai masker semuanya ya. Iya. Anak-anakku yang hebat semuanya, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Nah, ada yang masih ingat tidak minggu lalu kita belajar apa ya? Belajar tema 8. Tema berapa? 8. Tema berapa? 7. Tema 7. Tema 7 itu apa? Tentang air. Tentang apa tema 7? Tentang lingkungan sahabat kita. Tema 7 Tentang air. tadi Adnan apa? Peristiwa dalam kehidupan. Betul. Minggu lalu kita sudah belajar tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan ya. Nah, hari ini kita akan memasuki tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, tepatnya subtema 1, manusia dan lingkungan. Ya, ingat-ingat, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan. Jadi, sekarang dari awal pagi ini sampai nanti belajar, kita akan belajar tentang lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Oke. Tadi Ibu belum bertanya sepertinya. Hadir semua sekarang ya? Hadir. Tidak ada yang sakit ya? Tidak ada yang izin ya? Biar lebih semangat untuk membuktikan kita cinta terhadap tanah air, Ibu mau semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri, ikuti irama lagunya. Semuanya duduk siap, berdiri siap. Iya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Nah, siapa yang tahu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah bukti apa? Bukti kita cinta kepada tanah. Betul sekali, bukti bahwa kita cinta terhadap tanah air. Bukti cinta nasionalisme ya. Sebagai semangat nasionalisme atau tadi betul kata Farel, kita cinta tanah air ya. Betul kalian sangat mencintai tanah air? Betul. Nah, kalau begitu, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita tuju pada kali ini. Yang pertama, melalui pengamatan gambar lingkungan, Ibu harapkan kalian dapat menguraikan urutan peristiwa atau tindakan dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan teks, Ibu harapkan kalian dapat mengetahui contoh non-fiksi, teks non-fiksi ya. Yang ketiga, melalui pengamatan teks non-fiksi, Ibu harapkan kalian dapat menceritakan secara tertulis manfaat air bagi makhluk hidup dengan benar. Dan yang keempat, melalui tayangan video, Ibu harapkan kalian dapat membuat skema siklus air dengan tepat. Ya, bisa dipahami? Iya, Ibu harapkan semuanya anak-anakku kelas 5A yang hebat ini bisa kerjasama dengan baik untuk mengikuti pelajaran. Siap? Siap. Biar semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Ada yang ingat hari ini kita akan belajar apa? Tema iya, kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, tepatnya manusia dan lingkungan. Perhatikan ke depan semuanya. Tadi ada yang bilang kalian bahwa sangat mencintai tanah air. Nah, betul tidak ya, sangat cinta tanah air? Kalau betul cinta tanah air, kira-kira tadi siapa yang sebelum ke sekolah ketika di jalan melihat sampah kemudian sampahnya dibuang? Ada tidak? Tidak. Berarti itu menandakan bahwa kalian tidak cinta tanah air ya. Harusnya kalau memang cinta tanah air, ketika melihat sampah akan pergi ke sekolah, di jalan ambil kemudian buang. Atau contoh kecil, karena kita sebagai siswa ketika di kelasnya kotor kemudian harus dibersihkan. Ini mah harus ibu ya, ayo bersih, ayo sapu-sapu gitu kan. Harus ibu saja yang memberikan perintah. Nah, ibu harapkan nanti setelah belajar tema ini, manusia dan lingkungan, kalian bisa lebih cinta
terhadap tanah air. Oke, sekarang simak gambar di sini. Ibu mempunyai 2 gambar. Ya, coba lihat ke gambarnya. Rifa, terlihat tidak? Terlihat. Ufia, terlihat? Terlihat? Atau terlihat gambarnya? Oke. Ibu mempunyai 2 gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apakah ada perbedaannya? Ada. Ada? Oke. Amati gambar yang pertama. Apa yang kalian lihat di gambar pertama? Air. Air, kata Farel. Kemudian tumbuhan, kata Wildan Ajmi. Tumbuhan. Yang lain, ayo. Manusia, betul. Apa lagi? Rumah. Ya, rumah. Sekarang gambar yang kedua. Coba, Salsa. Apa yang Salsa lihat dari gambar yang kedua? Sawah. Haura, apa yang dilihat dari gambar yang kedua? Iya, rumput. Terus bagaimana? Kata Salsa ada sawah, ada rumput, tapi keadaannya seperti apa? Kering. Betul tidak? Betul ya? Betul, Wildan, betul? Sekarang kalau kalian sudah bisa melihat gambar yang pertama dan gambar yang kedua, berarti kalian sudah bisa membandingkan bagaimana kondisi gambar yang pertama dan bagaimana kondisi gambar yang kedua. Ayo, Natasha, bagaimana perbandingannya? Tadi ada yang sudah berkata, gambar yang satu ada pohonnya Bu, ada airnya Bu, ada manusianya Bu, ada rumahnya Bu. Kalau gambar yang kedua? Tidak ada air. Kalau sekarang ibu harus meminta kalian untuk memilih, mau pilih gambar yang mana? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Pertama, Bu. Gambar yang pertama. Sebabnya? Tidak kekeringan. Ada air, tidak kekeringan, kemudian indah, kemudian sejuk, segar ya. Suasananya atau keadaannya pun sejuk atau segar. Berbeda dengan gambar yang kedua. Bagaimana gambar yang kedua? Kekeringan. Nah, tadi sudah ibu tanyakan pada kalian. Apa yang bisa kalian kemukakan tentang gambar tersebut? Tadi Farel, Adnan, Atala sudah berkata bagaimana gambar yang pertama, kemudian Haura, kemudian tadi Salsa, Natasha, ya sudah berpendapat bahwa gambar yang pertama dengan gambar yang kedua memiliki perbedaan. Kalau suruh memilih lingkungan yang mana yang sangat berguna untuk manusia? Lingkungan yang pertama. Lingkungan yang pertama sudah jelas ya. Di gambar yang pertama terdapat air, kemudian terdapat tumbuhan, terdapat pohon-pohon yang sangat hijau, dan itu berfungsi untuk berlangsungnya kehidupan manusia. Kalau gambar yang kedua, Kekeringan manusia kekeringan, tidak ada air. Kalau begitu, pertanyaan yang selanjutnya, hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar? Buang sampah pada tempatnya. Kemudian, hemat air. betul Farel, harus menghemat air. Sekarang jangan mentang-mentang sedang banyak air, airnya kita gunakan dengan tidak baik, ya dihabiskan dengan tidak baik gitu ya. Kemudian ketika melihat ada keran yang menyala, kita matikan. Mau itu di sekolah ataupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat ataupun ketika kalian sedang berangkat ke sekolah ya, melihat ada air yang mengalir dari kerannya, tutup kerannya. Itu merupakan salah satu cara untuk menghemat air.
Nah, sekarang semuanya perhatikan ke papan tulis lagi. Di situ terdapat gambar ya. Terdapat gambar seorang apa? Seorang siapa? Iya, seorang ibu yang sedang mengambil air. Mencuci atau apa? Mengambil air. Mengambil air. Iya, melihat seorang ibu yang sedang mencuci air. Terlihat tidak judulnya apa? Tidak. Kalau tidak terlihat, ibu akan bacakan judulnya. Itu ada sebuah teks ya, judulnya Demi Air Bersih Warga Woborabo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Apa? 15. Iya, demi air bersih warga Woborabo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, dari situ kita sudah bisa memahami, oh ternyata dari judulnya apa? Iya, mencari air, betul. Sekarang ibu mau satu orang yang suaranya lantang, silakan baca teksnya dari mulai warga sampai ke 15 liter. Ibu mau yang baca? Syahla. Oke, Syahla, silakan. Warga Kelurahan Waborabo, Kecamatan Belongbari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Serawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Iya. Nah, warga Kelurahan Waborabo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawoilo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Wah, berat sekali ya? Ya, coba kalau kita ada sebagai warga Waborabo, bagaimana? Gak susah. Lanjut, dari jerigen ibu mau siapa ya yang suaranya lantang ya? Boleh dari Wildan, silakan lanjutkan. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air hanya sedikit. Ya. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Iya, terima kasih Syahla juga Wildan telah membantu ibu untuk membacakan teksnya. Kira-kira apa pesan atau amanat yang bisa kalian terima, yang bisa kalian pahami dari teks tersebut? Tadi betul kata Parel, kesusahan. Coba ada lagi yang mau berpendapat. Bagaimana kalau kita menjadi warga Waborabo? Harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km. Betul, harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sanggup tidak kira-kira kalau seperti itu? Tidak. Ini contoh kecil ketika di rumah PDAM tidak menyala pun
sudah repot ya, tidak ada air ya, tidak bisa mandi, tidak bisa memasak seperti itu ya. Apalagi ini mereka harus jauh sekali berjalan sejauh 15 km demi mendapatkan air bersih. Karena apa? Karena penyebabnya karena pipa PDAM-nya katanya belum sampai ke sana. Makanya kita lagi-lagi harus bersyukur masih bisa memiliki atau mendapatkan air yang melimpah. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Nah, ketika tadi kalian sudah membaca, Ibu mau tadi sudah bertanya jawab dengan kalian. Peristiwa apa yang terjadi? Kesusahan untuk mendapatkan air, betul, atau kekeringan. Pertanyaan yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di Kelurahan Rabo, betul. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah apa penyebab peristiwa itu terjadi? Pintar Atala, karena jalur pipa PDAM belum sampai ke sana. Wah, sulit sekali ya untuk mendapatkan air bersih. Ya, sekali lagi kita harus bersyukur karena masih bisa mendapatkan air yang bersih. Oke, dari teks tersebut, dari teks yang sudah Ibu berikan dan yang kalian baca barusan, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Karena sebelumnya kita sudah pernah belajar ya. Ada yang tahu tidak ini termasuk ke dalam teks apa? Apa Emilda? Yang keras suaranya? Termasuk ke dalam teks non-fiksi. Betul sekali, hebat ya. Ada dua teks yang akan kita pelajari di tema 8 ini. Tapi kali ini Ibu akan memberikan contoh hanya teks non-fiksi. Tapi agar kalian tahu, Ibu akan memberikan perbedaan pengertian apa itu fiksi dan apa itu non-fiksi. Yang pertama, silakan Andina baca yang keras pengertian teks non-fiksi. Dah, ya, boleh. Kemudian Firda, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Pengertian cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita, rentetan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Ya, terima kasih. Ada dua pengertian ya. Yang pertama, pengertian non-fiksi dari atas sampai ke sini. Ya, sampai cerita. Ibu ulang lagi semuanya agar terdengar oleh semuanya. Pengertian teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita yang nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Ingat, kata kuncinya adalah apa? Yang Ibu hitamkan, lihat. Kalau non-fiksi,
benar-benar ya, agar nanti ketika ulangan tidak tertukar ya. Ulang lagi yang keras bareng-bareng semuanya. Pengertian non fiksi. 1, 2, 3. Non fiksi adalah yang dibuat atas dasar fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Dan ya, itu non fiksi. Ingat, kata kuncinya adalah yang benar-benar terjadi. SDN Dadaha adalah sekolah yang terletak di Jalan Dadaha, tepatnya berada di belakang kampus UPI Tasikmalaya. Misalkan ibu sedang bercerita, itu termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Fiksi. Karena benar. SD Dadaha di mana beradanya? Iya, di Jalan Dadaha, tepatnya di belakang kampus. Setiap hari Minggu di Jalan Dadaha selalu ada pasar yang disebut dengan Pasar Pejeka. Di situ terdapat beberapa penjual yang menjual dagangan dari mulai makanan sampai dengan pakaian. Kira-kira itu apa? Cerita apa? Cerita apa? Non fiksi, karena kuncinya tadi apa? Benar-benar terjadi. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian yang kedua, pengertian cerita fiksi. Ayo bareng-bareng. Cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Contohnya apa kalau fiksi? Apa? Dongeng, betul. Apa lagi? Cerpen, boleh. Sinetron, boleh. Itu termasuk karya sastra fiksi ya, atau fantasi rekaan dan bukan benar-benar terjadi. Contohnya dongeng, betul. Si kancil dan buaya yang nakal misalkan. Kemudian apa? Cerpen. Nah, tapi ingat, yang harus kalian tahu bahwa keduanya itu adalah cerita yang sama-sama menghasilkan atau memberikan pesan terhadap kita ya, baik itu pesan yang baik, pesan yang mengingatkan, seperti itu. Walaupun kalian pernah membaca dongeng si kancil yang cerdik, nah, dari situ kita bisa memahami apa pesannya. Dari dongeng si kancil yang cerdik misalkan, kalian bisa menerima pesan apa? Ada yang pernah baca ceritanya belum? Oke. Atau dari teks yang tadi kalian baca, dari teks non fiksi, pesannya apa? Dari Desa Woborabo? Pesannya apa? Harus menghemat air dan bersyukur. Kemudian harus menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dengan salah satu contohnya itu adalah menghemat air. Oke. Nah, di tangan kalian sudah tadi Ibu bagikan LKPD ya. Oleh karena itu,
Sekarang Ibu mau silakan kalian buka LKPD-nya. Ya, buka LKPD-nya yang bagian ini. Halaman 3 ya. Ya, halaman 3 yang ini. Sudah dibuka? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah dibuka, silakan tadi kalian ingat kembali dari teks yang sudah kalian baca, apa yang kalian ketahui tentang teks Woborabo tadi. Yang kedua, apa yang ingin saya ketahui? Ya, apa yang ingin kalian tahu dari teks yang tadi Ibu berikan? Ya. Yang ketiga, apa yang telah saya pelajari dari teks yang tadi Ibu berikan? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, silahkan. Nanti Ibu akan tampilkan teksnya kembali. Silahkan dimulai. Sekarang simak tulisan di layar. Baca bareng-bareng semuanya. Air merupakan sumber kehidupan dan tanda kehidupan. Menjadi sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup tidak memiliki kemampuan air untuk salah hidup. Seluruh kehidupan yang ada di bumi ini dan iya, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan air. Apakah hanya manusia? Tidak. Apakah kita hidup hanya sebagai seorang diri manusia? Tidak. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tadi dikatakan bahwa air itu sebagai tanda berlangsungnya kehidupan di muka bumi ini. Apa yang akan terjadi jika krisis air melanda? Kita simak sama-sama video berikut ini ya. Nanti videonya tidak akan panjang, nanti Ibu cut. Air yang menjadi kebutuhan setiap orang, seolah menjadi barang mahal ketika kemarau melanda. Inilah yang dirasakan warga Desa Banyumuri, Kecamatan Senar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Terlihat videonya? Saat ini warga sangat sulit mendapatkan air bersih. Jangankan untuk konsumsi minum, untuk mandi dan mencuci pun, warga di desa ini hanya bisa mengandalkan bantuan distribusi air dari pemerintah atau lembaga kemanusiaan.
dengan kondisi air yang tidak layak konsumsi. Pasalnya, rata-rata air sumur memiliki rasa asin. Bahkan, jika sumur memiliki kedalaman kurang dari 70 meter, maka tidak akan ditemukan sumber air sama sekali. Dilema inilah yang harus dirasakan warga setiap tahunnya. Kekeringan juga berpengaruh kepada pertanian warga. Sawah yang mereka rawat selama ini terpaksa harus dipanen dini lantaran tidak beralir air. Ladang jagungnya Anda pun memiliki nasib yang tak jauh beda. Jumai, seorang warga yang tinggal di desa Banyuwangi mengatakan, kekeringan ini sudah dia rasakan sejak beberapa bulan lalu. Kondisinya sekarang gimana, Pak? Keringan, Pak. Iya. Kekeringan itu mulai dirasakan dari kapan? Dari bulan 5 sudah kering. Tanah besok. Dan anomali peningkatan suhu udara akibat perubahan iklim, dan fenomena ini akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Analisa dan Informasi Iklim BMKG Adi Ripaldi. Nah, barusan kalian sudah menyimak videonya ya. Kekeringan di desa mana tadi, ada yang dengar? Desa mana, ayo? Tepatnya di daerah Jawa, betul? Iya. Itu pun tadi kondisi yang harus membuat kita lagi-lagi bersyukur bahwa kita diberikan air yang sangat banyak. Nah, tadi Ibu sudah bertanya apa manfaat air. Ternyata dari mulai kita bangun pagi sampai tidur kembali, kita tidak lepas dari yang namanya air. Nah, berarti betapa air itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Tadi kalian bilang nomor 1, Bu. Betul, air itu nomor 1. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari, mulai dari memasak, membersihkan diri, semuanya memerlukan air. Nah, ternyata begitu pentingnya atau begitu seringnya kita menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang tahu tidak dari mana asal air? Dari mana? Dari air tanah. Nah, bagaimanakah alam menjaga ketersediaan air? Tadi kita harus tahu dulu manfaatnya seperti apa. Ya, silahkan. Yang tahu, yang pertama, Ibu mau sebutkan Karin. Manfaat bagi tumbuhan apa aja air? Yang pertama, untuk menyiram tanaman. Kemudian, Karin mana Karin? Agar tidak mati. Kemudian, agar bisa memproduksi makanan. Apalagi? Agar tumbuh. Agar bisa mati atau kering. Iya, agar tidak mati atau kering. Yang kedua, manfaat bagi manusia. Sudah jelas. Itu bagi kita apa yang pertama? Cuci pakaian, peralatan rumah makanan. Iya, yang keras suaranya. Mandi. Mencuci mobil. Mencuci mobil boleh. Memasak sudah tentu. Mencuci pakaian. Kemudian Mencuci makanan. mencuci makanan. Dan Peralatan rumah. iya, mencuci peralatan rumah tangga. Yang paling penting untuk makan dan bagi hewan. Minum sama ya, seperti kebutuhan manusia untuk makan dan minum dan untuk berlangsungnya kehidupan. Oke. Nah, tadi Ibu sudah bertanya kepada kalian betapa pentingnya air. Ada yang tahu tidak bagaimana terjadinya proses air? Tidak. Mau tahu?
Kalau mau tahu, Ibu mau kalian semuanya menyimak video tentang siklus air atau yang disebut dengan siklus hidrologi. Tapi nanti sambil menyimak tulis hal-hal yang penting karena nanti Ibu akan bertanya. Oke? Siap? Siap. Silakan simak videonya. Jangan lupa tulis hal-hal yang pentingnya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Iya. Ada yang bisa memahami? Ya. Tadi yang pertama
air di laut, kemudian di sungai, di danau, menguap akibat panas matahari. Proses ini disebut dengan penguapan atau disebut dengan istilah evaporasi. Kemudian tumbuhan juga sama, mengeluarkan uap air ke udara disebut dengan tadi transpirasi. Kemudian uap air di permukaan bumi naik dan berkumpul di udara, lama kelamaan udara tadi yang ketiga apa? Terjadi penguapan di atas disebut dengan apa? Kondensasi. Lama kelamaan uap air berkumpul di awan dan tidak dapat menampung titik-titik air, maka itu disebut dengan proses presipitasi. Kalau ibu berikan 3 tahapan yang pertama adalah evaporasi. Sok tulis. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi. Cukup 3 saja. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi. Sudah catat? Sudah. Oke. Ingat-ingat ya, ada 3 tahapan. Yang pertama apa? Penguapan. Yang kedua kondensasi, pengembunan. Yang ketiga presipitasi itu apa? Apa? Apa tadi? Oke, kalau sudah silakan kerjakan LKPD kalian. Manusia, hewan, tumbuhan, bentuk, evaporasi, kondensasi, presipitasi. Evaporasi. Manusia, tumbuhan, hewan. Kondensasi, presipitasi. Nah, hebat, pinter. Tadi apa di atas? Langsung di sini, ya. Evaporasi. Ini mah hewan, manusia, tumbuhan, hewan. Hebat, pinter. Oke. Itu lagi apa? Presipitasi. Oke, hebat. Ini evaporasi, kita kerja evaporasi. Ini kondensasi, ini presipitasi. Bagaimana? Sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Hebat. Alhamdulillah sudah mengerjakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti nilainya pun bagus ya. Oke, oleh karena itu sekarang saatnya mari kita simpulkan bersama-sama apa yang tadi telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kita simpulkan. Baik, yang pertama tadi setelah kita menyimak teks, apa isinya teks tersebut? Tentang air. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, makhluk hidup, karena kita tidak hanya hidup sendirian, tapi
ada juga makhluk hidup yang lain, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kesimpulannya, yang pertama, apa manfaat air bagi tumbuhan? Untuk proses fotosintesis. Betul, untuk proses fotosintesis atau untuk membuat bahan makanan. Pintar sekali. Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Minum. Makan, membersihkan diri dan sebagai tempat tinggal atau tempat hidup. Contoh hewan yang hidup di air apa? Ikan, ubur-ubur, buaya, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, fungsi air bagi kita sebagai manusia apa saja? Makan, minum, mandi, mencuci pakaian, dan membersihkan peralatan rumah. Alhamdulillah sudah tahu ya manfaat air. Dan setelah tadi kita menyimak video juga beberapa gambar, kita bisa menyimpulkan dari mana proses terjadinya air. Ternyata ada siklusnya atau ada siklus air. Dari tadi video yang kita simak dan yang kita pelajari, ada 3 tahapan siklus air yang harus diingat. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Yang ketiga, presipitasi atau disebut juga harus ingat. Pertama, air dari sungai, danau, kemudian dari laut menguap ke atas disebut dengan evaporasi. Kemudian di atas terjadi pengembunan, pengembunan atau disebut juga dengan kondensasi. Dan ketika awan sudah tidak bisa menampung lagi, maka terjadilah titik-titik air yang turun ke bumi disebut dengan hujan. Begitu seterusnya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah selesai mengikuti pelajaran tema 8 lingkungan sahabat kita, tepatnya subtema 1 lingkungan dan manusia. Nah, agar kalian tahu betapa pentingnya air sampai diperingati Hari Air. Ada yang tahu tanggal berapa? Hari Air sedunia itu adalah tanggal 22 Maret. Jadi setiap tanggal 22 Maret diperingati Hari Air Internasional. Nah, karena kalian sudah belajar dari awal sampai akhir, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk dikerjakan sebelum pulang terlebih dahulu. Siap? Duduk manis untuk menerima soalnya. Oke, silakan. Soalnya sudah kalian terima, kerjakan dengan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa diberi nama di atasnya. Silakan mulai mengerjakan.
Oke, bagaimana, sudah selesai soalnya? Sudah. Oke, nanti kalau sudah selesai, Ibu akan mengambil soal kalian dan akan menilainya. Oleh karena itu, karena sudah belajar dari awal sampai akhir, tadi kita sudah sama-sama menyimpulkan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan terus diingat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan sudah menjadi anak hebat mengikuti hari ini kita dalam belajar. Dan untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu mau berdoa terlebih dahulu. Silakan Farel pimpin doanya. Mari kita berdoa sebelum kurang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di perjalanan. Sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian. Terima kasih, boleh pulang. Silahkan dengan tertib dari mulai bangku yang ini.